Dari Battle Tendency masuk ke Stardust Crusader itu orang-orang pada bertanya, kenapa kekuatannya nggak pakai Hamon lagi? Itu adalah karena memang diminta sama editornya Shonen Jump kala itu. Silakan di-share teman-teman kalian yang suka sama JoJo, kasih tahu ini loh alasannya. Kamu nggak perlu penasaran lagi, ini loh sudah dijawab di Sound the Speak. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, selamat datang kembali di Sound the Speak. Jadi kembali lagi di channel yang tidak mengikuti aturan algoritma dan tren YouTube ini ya. Nah, kali ini aku mau bahas topik lain selain Big 3 kemarin itu. Topik terkait anime dan manga yang menurut gue tuh mainstream, basic, dan harusnya banyak orang yang mempertanyakan hal ini. Tapi lagi-lagi di YouTube Indonesia nggak ada yang bahas. Seri yang kita bahas kali ini itu adalah JoJo. Yap, JoJo. Jadi ini pertama kali aku akan bahas JoJo ya. Jadi silakan berbahagia buat kalian yang dari dulu itu udah nungguin, udah minta aku ngebahas JoJo ini sekarang nih. Aku yakin semua orang yang nonton dan ngefans JoJo itu begitu nonton dari part 2 lanjut ke part 3 dari Battle Tendency masuk ke Stardust Crusader itu orang-orang pada bertanya, kenapa kekuatannya nggak pakai Hamon lagi? Kenapa kok langsung berubah semuanya total pakai stun? Meskipun kita sepakat kalau memang kekuatan stun itu lebih keren, lebih mencolok, dan itulah yang bikin seri JoJo terkenal, betul. Tapi kan itu jadi pertanyaan juga gitu kan buat kita, kenapa kok tiba-tiba udah 2 arc dipakai, kok tiba-tiba dilepas, ditinggal, apa alasannya? Langsung kita bahas aja ini hasil yang aku dapatkan setelah aku coba riset, dan akan aku utarakan ke kalian apa alasannya dan apa dampaknya perubahan dari Hamon ke stun. Langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound the Speak sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku, penikmat JoJo. Mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup beramini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Oke, jadi aku langsung masuk aja ke intinya. Aku jelaskan dulu apa sih alasannya. Kenapa sih kok Hirohiko Araki Sensei itu memutuskan untuk meninggalkan konsep kekuatan Hamon dan pakai konsep stun untuk cerita seterusnya, bahkan sampai di manga yang sekarang. Itu adalah karena memang diminta sama editornya Shonen Jump kala itu, editornya Araki Sensei, buat ngeganti konsep kekuatannya. Karena emang dirasa kekuatan Hamon itu jadul, udah terlalu mainstream. Kalau kita lihat, ini seri kan memang manganya dari tahun 80-an akhir ya kan. Kala itu, di tahun 80-an, seri-seri action shonen lainnya itu ya konsep kekuatannya mirip-mirip bisa dibilang. Ada Dragon Ball, itu ada Ki, kemudian Saint Seiya itu pakai Cosmo, di mana semuanya sama-sama merupakan tenaga dalam tubuh yang meluap-luap. Dan itu dirasa udah terlalu mainstream, udah kayak banyak lah seri-seri yang pakai kekuatan kayak gitu tuh udah banyak gitu. Jadi ganti aja lah itu, nggak usah pakai Hamon. Nah, setelah konsep Hamon ini tadi tuh dibilang jadul, dan memang Araki Sensei sendiri tuh ngerasa, iya ya ini kelihatannya nggak terlalu mencolok nih, aku tuh perlu sesuatu yang baru nih. Aku perlu ide apa ya? Nah, beliau itu melihat dari manga Ushirono Yakutaro. Jadi ini juga salah satu manga lawas ya, garapannya Tsunoda Jiro Sensei. Nah, di ceritanya itu ada semacam kayak guardian spirit atau kayak apa ya, kayak malaikat penjaga gitu lah, roh penjaga. Aku jujur nggak ngikutin ceritanya gitu, ini manga lawas banget, aku nggak ngerti malah. Tapi pokok intinya di situ tuh kayak ada guardian spiritnya, dan konsep inilah konsep malaikat penjaga atau roh penjaga ini tuh yang dipakai, diterapkan, coba diadaptasikan sama Araki Sensei ke ceritanya beliau. Sehingga mulai dari akhir part kedua itu beliau udah mikir, udah buat ancang-ancang nanti nih di part ketiga, di arc selanjutnya aku bakal terapin sebuah kekuatan baru, modelnya itu pakai sebuah makhluk supernatural dengan nama stun. Nah, itu tadi untuk alasannya. Terus apa sih dampaknya? Dampaknya itu ada 3. Pertama, jelas itu salesnya atau penjualan, atau ya bisa kita bilang popularitasnya. Jadi semenjak di part ketiga di Stardust Crusader itu mulai diterapkan konsep stun ini tadi, banyak orang yang suka, banyak orang tertarik, merasa oh ini nih keren nih, belum pernah ada nih sebelumnya. Akhirnya banyak orang tertarik dan ngebeli manganya, sehingga penjualannya cukup meroket kala itu. Yang kedua itu memudahkan Araki Sensei sendiri untuk mengeksplor lebih jauh soal cerita
dan karakter-karakter yang dihadirkan dalam seri JoJo. Jadi kalau pakai konsep Hamon, mungkin kalau kita bandingkan dengan seri kayak tadi misal Dragon Ball atau Senseiya, kita tuh bisa ngenilai, kita bisa ngejudge musuh atau kawan, bisa lah ya, siapapun karakternya itu kuat atau enggaknya dari jumlah luapan tenaga dalamnya, ya kan? Misal kayak Goku waktu misal dia berubah jadi Super Saiyan tuh, ki-nya di sekitar tubuh tuh meluap-luap gitu kan, meledak-ledak. Sama ya dengan Sensei ketika dia power up juga kosmonya meluap-luap. Nah itu tadi Araki Sensei akan kesulitan kalau misal tetap pakai Hamon terus nih. Otomatis kan namanya cerita semakin ke belakang kan pasti konfliknya semakin berliku dan antagonisnya jelas harus lebih kuat lagi, lebih bengis lagi, lebih wow lagi lah dari sebelumnya. Sedangkan ketika Araki Sensei mengganti konsepnya pakai stun, kita lihat sendiri, stun itu bisa bervariasi, bahkan orang yang tampilannya itu culun atau misal aneh atau kelihatannya biasa aja, normal aja, itu punya kekuatan yang mengerikan. Makanya kita bisa ketemu kayak, aku lupa itu siapa namanya di part ketiga itu yang ya kakak beradik yang adiknya pakai komik, ya itulah pokok, aku lupa namanya, maaf aku lupa namanya ya, pokok itulah, aku udah nunjukin klipnya ini. Pokok sih dia itu, ya kan itu tampilannya bocah, tapi kekuatannya mengerikan juga tuh. Atau kita juga bisa ketemu dengan antagonisnya part 4 yang memorable sekali, keren sekali, Shikira Yoshikage. Orang yang tampilannya kayak pekerja kantoran biasa, tapi punya fetish, punya hawa nafsu yang aneh, nyeleneh, dan punya stun killer queen yang luar biasa kuat. Hal ini tadi itu cuma bisa tereksplor lebih jauh. Beliau itu bisa mengeluarkan semua kreativitas dan fantasi beliau dengan menggunakan konsep stun. Dan yang ketiga dan terakhir itu adalah jelas keunikan, menjadi trademark, menjadi identitas dari seri JoJo ini sendiri. Kalau sebelumnya itu pakai Hamon, konsep kekuatan tenaga dalam meluap-luap udah banyak. Kali ini menggunakan konsep makhluk supernatural yang gak kasat mata, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa lihat, dan punya beragam kekuatan, skill set yang aneh-aneh dan beda-beda. Itu menjadi ciri khas tersendiri lah akhirnya buat JoJo ini. Dan akhirnya sampai sekarang nih ya, bahkan dengan manga yang udah dari tahun 80-an itu dan sampai sekarang masih jalan, animenya pun kita lagi nungguin sekarang, orang-orang tuh masih tetap suka, masih tetap in, dan bahkan jumlah fansnya juga terus bertambah tiap tahunnya. Jadi itu alasan dan dampaknya setelah beliau memutuskan, iya ya bener ya ternyata Hamon nih kurang mencolok nih, kurang keren gitu, kurang wow, aku perlu sesuatu yang baru. Maka beliau akhirnya memutuskan pakai stun. Itu tadi alasannya dan begitulah dampaknya. Sehingga kita semua sekarang bisa ngikutin, suka, dan banyak yang ngefans dengan JoJo no Kimi no Napoken. Jadi itu untuk konten kali ini. Semoga memuaskan kalian yang sudah nagih-nagih minta JoJo. Sekali lagi sebentar, nanti tunggu sebentar lagi aja ya, aku maraton lanjutin sebentar lagi sampai season 5 nya selesai. Nanti aku keluarin sehabis-habisnya semuanya ide-ide kontenku terkait JoJo. Jadi itu aja untuk kali ini, silahkan di like videonya. Kalau konten pembahasan kali ini jangan lupa berkomentar, di share ke teman-teman kalian yang pada suka JoJo, ngefans sama JoJo. Apa nama fanbase-nya? Gintama, aku kasih nama Gintamania apa JoJo? JoJo Mania, terserah lah, apapun lah ya, JoJo lovers apapun itulah. Silakan di share teman-teman kalian yang suka sama JoJo, kasih tahu ini loh alasannya. Kamu nggak perlu penasaran lagi, ini loh sudah dijawab di Sound the Speak. Silakan di follow Instagram Sound the Speak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound the Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Iterashai minasan.